Ya, untuk market review atau market news ya, edisi awal pekan, pasti saya selalu akan memberikan informasi ke teman-teman range minggu lalu ya. Jadi acuan informasi untuk pergerakan di pekan ini. Oke, yang pertama dari kondisi mata uang Amerika atau dolar Amerika atau juga greenback ya. Ini di awal pekan ini justru mengalami pelemahan ya. Faktor yang menekan pergerakan dolar Amerika yang pertama wajar yaitu aksi profit taking. Karena kemarin di akhir pekan, sekarang di awal pekan ya. Nah, ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY kemarin berada di level 103.23. Pagi ini turun dia ke level 103.13. Namun meskipun pelemah, dolar Amerika masih eksis berada di level 103 ya. Karena apa? Kita tahu saat ini ekspektasi akan ada pemangkasan tingkat suku bunga pada bulan Maret nanti. Menurut Fed Watch-nya atau alat survei ini kembali turun. Yang awalnya sempat menyentuh level hampir 90%, sekarang berada di level 50%. Ya, semakin turun dia. Nah, berarti ekspektasi tersebut menguntungkan untuk dolar Amerika, ya, seperti itu secara global, ya. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market, terutama terhadap gold, emas, ya. Emas akhir pekan kemarin tertinggi 2039 ya. Terendahnya 2020, 19 poin, ya. Sebenarnya rilis data yang tadi sudah dikatakan oleh teman kalian, customer sentiment itu positif untuk dolar Amerika, ya. Harusnya kan gold turun, tapi gold malah naik. Karena apa? Kita tahu gejolak militer yang ada di Middle East, terutama di Israel ya, Israel dengan Palestina, ditambah lagi di Laut Merah, plus adanya dampak yang cukup meluas karena diprediksi Iran ikut andil di sana, Cina, Rusia. Cina dan Rusia ini memang di belakang layar, dalam arti tidak secara terang-terangan, tapi kalau Iran secara terang-terangan mensupport Houthi. Houthi maksud saya, bukan Haiti, Houthi ya. Ini adalah pasukan Yaman. Nah, ini yang menyebabkan emas sempat melonjak dia, naik seperti itu. Oke. Range mingguan minggu lalu tertinggi 2058. Tertingginya dalam satu pekan. Terendahnya 2001. Ya, jadi sekitar 57 poin pergerakan emas pada pekan kemarin. Berarti di pekan ini akan mengacu terhadap pergerakan di range minggu lalu. Ya, 2058 dan level 2001. Apabila tren emas turun, saya yakin level 2001 akan berhasil di break kalau memang ada di pekan ini. Ya. Oke. Itu kalau secara mingguan. Untuk hari ini, tren pergerakan emas secara teknikal masih bearish. Karena apa yang tadi saya katakan? Ekspektasi masalah pemangkasan tingkat suku bunga semakin menurun. Ini menguntungkan dolar Amerika dan menurunkan atau menekan gold atau emas seperti itu. Sasarannya kemana Pak? Akan menuju Pak? Mencoba low yang kemarin 2020. Ya, akan coba ke sana. Secara fundamental pagi ini sepi akan rilis data. Hari ini maksud saya sepi akan rilis data. Tapi di pekan ini akan banyak sekali rilis data. Yang pertama adalah flash manufacturing dan flash service PMI ya. Baik dari Prancis, dari Jerman, Eropa, Inggris dan Amerika ya. Hampir seluruhnya meluncurkan rilis data flash manufacturing dan flash service PMI ya. Di samping itu, di pekan ini akan juga ada agenda pernyataan dari Ketua Bank Sentral Eropa masalah pemangkasan tingkat suku atau tidak. Tapi diprediksi Bank Sentral Eropa akan mempertahankan tingkat suku bunganya di level 4,50%, seperti itu. Oke, itu pergerakan. Jadi kalian perhatikan secara fundamental emas masih tertekan, secara teknikal emas juga masih tertekan. Tapi berada di range yang tadi saya katakan ya, akan mencoba terendah yang kemarin 2020 seperti itu. Oke, itu di gold. Untuk di minyak, minyak naik kembali dia. Ya, pada tadi saya katakan gejolak di Laut Merah ini kan memanas. Tapi pasukan Amerika dan Inggris menjamin bahwa armada distribusi yang melalui Laut Merah itu dijamin keamanannya. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, permintaan dari Asia dan Eropa mulai meningkat. Ini yang juga mendorong kenaikan harga minyak. Seperti itu. Ya, jadi potensi pergerakan minyak di sesi Asia dan sesi Eropa akan besar kemungkinannya melanjutkan kenaikannya. Oke, sekarang kita coba beralih ke forex major rate. Untuk di euro, ya yang tadi saya katakan,
pekan ini akan ada agenda dari Bank Sentral Eropa mempertahankan tingkat suku bunga di level 4,50%. Ya. Jika sesuai dengan ekspektasi, maka euro akan menguat. Namun kita tahu, sentimen market justru menekan pergerakan euro. Seperti itu. Sentimen marketnya yang tadi saya katakan ya, ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga di bulan Maret mulai turun. Seperti itu. Oke. Lalu untuk di yen, ya, yen besok akan ada agenda banyak sekali dia. Ada press conference, lalu ada juga BOJ statement, ya. Nah, itu kalau secara fundamental. Secara teknikal, kemarin sudah terbentuk yang namanya Gravestone Doji. Jadi tailnya panjang di atas, bodinya kecil di bawah. Jadi potensi penguatan yen sangat besar di hari ini. Jadi kalau nama nasabah kalian yang trading di yen, USD JPY sell, merem. Ya, harian, daily. Karena sinyalnya sudah confirm. Oke, lalu di pound sterling, ya. Pound sterling kebalikan dari UJ atau USD JPY, ya. Sudah terbentuk yang namanya Dragonfly Doji. Jadi kebalikannya, tailnya panjang di bawah, bodinya di atas. Jadi potensi penguatan pound sterling akan besar. Seperti itu kalau dari teknikal, ya. Untuk Aussie masih mengalami tekanan. Karena apa? Kabar terbaru bahwa pemerintahan Cina batal mengucurkan stimulus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Ya. Karena kita tahu Cina merupakan mitra dagangnya Australia. Apapun yang terjadi di Cina akan berpengaruh terhadap Aussie. Ditambah lagi, meskipun dolar melemah, tetap berada di sentimen penguatannya. Itu yang melemahkan Aussie. Ya. Oke. Itu dari mata uang atau major rate, ya. Lalu kita coba beralih ke indeks saham. Indeks saham Amerika kemarin, pada akhir pekan kemarin itu ditutupnya positif seluruhnya. Ya, Dow Jones positif 0,16%, S&P 1,16%, Nasdaq 2,26%. Ya, karena apa? Hasil earning minggu lalu untuk sektor teknologi, ya, ini melonjak tajam. Ini yang mendorong kenaikan dari Nasdaq seperti itu. Oke, sekarang ke indeks saham Asia, Hang Seng kalau kalian perhatikan. Pagi tadi sempat open gap up, sekarang kembali anjlok. Karena apa yang tadi saya katakan? Informasi bahwa pemerintahan Cina melalui Perdana Menterinya Li Qiang namanya, beliau mengatakan bahwa pemerintahan Cina tidak akan menggelunturkan stimulus dalam jumlah yang sangat besar. Berarti ini di luar ekspektasi para pelaku pasar, ya. Ini yang menekan Hang Seng. Ingat, Hang Seng terendahnya berada pada bulan Oktober tahun 2022 di level 14.749. Sekarang sudah menyentuh level 15.000. Jadi low risk dia, dari 15.000 ke 14.700, itu risiko. Tapi profit potensinya cukup besar dia. Seperti itu. Jadi saya katakan ke teman-teman, kalau nasabah kalian atau calon nasabah kalian bisa trading di Hang Seng, ini momennya bagus. Bukan buy merem lagi, buy tidur. Karena panjang dia, ya. Seperti itu. Oke, itu untuk Hang Seng. Sekarang kita ke Nikkei. Justru Nikkei melonjak tajam dia. Karena apa? Ekspektasi bahwa Bank Sentral Jepang tidak akan menaikkan tingkat suku bunga dalam waktu dekat. Justru akan mempertahankan tingkat suku bunga negatifnya lebih lama. Ya, Nikkei sudah menyentuh level tertinggi selama 34 tahun. Jadi besar sekali peluangnya Nikkei akan melonjak naik seperti itu. Tapi ingat, antisipasi adanya aksi profit taking. Ya. Oke, itu market news baik secara teknikal maupun secara fundamental. Saya ingatkan ke teman-teman, nanti siang kita ada 2 event. Yang pertama Traderspedia itu melalui YouTube jam 2, dan ada TC plus live trading di jam 3 seperti itu, ya. Seperti biasa juga linknya saya akan share di grup. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan.